Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ovasna dengan NIM akhir 230400676 akan mempresentasikan tentang gelombang. Di sini saya akan membahas dua topik, yaitu konsep gelombang dan contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium berupa zat padat, cair, dan gas. Gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya melalui suatu media atau ruang hampa. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide yang berbentuk osilasi halus berulang. Jenis gelombang berdasarkan arah rambat getarnya dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal yaitu dapat didefinisikan sebagai gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah getar dan arah rambat yang sejajar. Selanjutnya yaitu bentuk gelombang transversal. Puncak gelombang atau gunung yaitu titik tertinggi gelombang. Dasar gelombang atau lembah yaitu titik terendah gelombang, yang di sini yang merah. Dan selanjutnya yaitu bukit gelombang, yaitu bagian gelombang yang menyerupai gunung ditandai dengan puncak gelombang yang menghubungkan dua dasar atau lembah. Panjang gelombang yaitu jarak antara dua puncak dan dua lembah gelombang. Amplitudo yaitu simpangan terjauh dari garis keseimbangan. Periode yaitu waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu gelombang. Artinya, periode merupakan waktu yang diperlukan untuk memenuhi jarak antara dua puncak atau dua lembah yang berurutan. Bentuk gelombang longitudinal. Terdapat beberapa bagian pada gelombang longitudinal yang digunakan untuk mengidentifikasi gelombang tersebut, yaitu ada rapatan dan renggangan. Rapatan sendiri yaitu daerah di sepanjang gelombang yang memiliki rapatan atau tekanan molekul yang lebih tinggi, sedangkan renggangan yaitu daerah di sepanjang gelombang yang memiliki rapatan atau tekanan molekul yang lebih rendah. Panjang satu gelombang yaitu jarak antara dua rapatan atau dua renggangan yang saling berdekatan. Sifat-sifat dari gelombang yaitu diantaranya dispersi gelombang, yaitu perubahan gelombang ketika merambat melalui satu medium. Yang kedua yaitu pemantulan gelombang, ketika gelombang menabrak, menghalang atau berada pada ujung dari medium rambatnya, sebagian gelombang akan dipantulkan. Selanjutnya yaitu pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang yaitu gelombang yang melewati dua medium yang berbeda, sebagian akan dipantulkan sementara sebagian lainnya akan diteruskan. Salah satu contohnya adalah ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas berisi air, dan pensil tersebut akan terlihat seakan-akan patah. Selanjutnya yaitu interferensi gelombang. Dapat dilihat pada riak air dan air di permukaan. Ketika terdapat dua sumber gelombang di permukaan air, muka gelombang akan bertemu dan membentuk pola interferensi. Polarisasi gelombang yaitu polarisasi merujuk pada arah getaran gelombang yang dapat diserap. Polarisasi gelombang terdiri dari polarisasi vertikal dan polarisasi horizontal. Polarisasi vertikal dapat dilihat dengan menggerakkan tali dari atas ke bawah, sementara itu polarisasi horizontal bisa kita amati dengan menggerakkan tali dari kanan ke kiri. Selanjutnya yaitu dari efek Doppler. Jika suatu sumber gelombang dan penerimanya bergerak relatif satu sama lain, frekuensi yang dideteksi penerima tidak sama dengan frekuensi dari sumber. Jika saling mendekati, frekuensi yang terdeteksi akan lebih besar daripada frekuensi dari sumber. Contoh-contoh dari gelombang. Contoh gelombang pada kehidupan sehari-hari yaitu gelombang air, gelombang tali, gelombang gempa, gelombang bunyi, gelombang radio, gelombang mikrowatt yang terdapat pada microwave, dan gelombang ultrasonik. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata ataupun salah penulisan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.